Welcome back my YouTube channel. Akhirnya gue kembali lagi. Udah lama banget sih nggak buat konten YouTube juga karena berbagai kesibukan gitu kan. Sibuk kerjaan juga, sibuk ngurus yang enggak juga gitu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, jauh dari penyakit dan tetap berkarya terus ya. Gua kali ini mau nunjukin sesuatu yang gue mainin baru sih, hobi baru lah. Selain terakhir kan gue posting tentang peternakan ikan cupang gue, Avatar itu udah jadi semua, anak udah besar-besar, kurang lebih udah hampir 2 bulan lah. Seminggu lagi 2 bulan itu udah lumayan warnanya udah mulai keluar. Terus habis itu gue juga jadi ikut main-main yang lain-lain lagi. Nah gue main di akuarium. Jadi gue coba-coba akuarium air tawar sama akuarium air laut gitu. Ini gue langsung dua-duanya sekaligus gitu. Gue coba mainin gitu kan. Selama kurang lebih 2 minggu inilah. Nah gue hunting akuarium ini gue beli itu di Sumenep, dari ikannya, biota-biota airnya gitu loh, maupun yang tawar maupun yang laut itu ada semua di sana. Jadi udah selesai, makanya gue baru berani untuk posting lah, biar buat share atau enggak buat kanak-kanakan gue nanti ke depannya gitu loh. Nah, diantaranya ini nih, nanti gue kasih lihat contoh akuarium gue yang air laut dan air tawar gitu loh. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini dia nih contoh akuarium air tawar gue nih. Tuh, desain minimalis ya, apa gimana gue nggak tahu, tapi gue suka aja sama desain gue. Nah, ini kebetulan konsepnya seperti apa ya, nggak ada konsep juga sih, cuman gue lihat ada perbukitan pohon begitu. Nah, ini gue isi berbagai biota air tawar nih, ikan-ikannya ada ikan neon, sapu-sapu kuning, sapu-sapu Jepang, nah, ikan merah tuh nggak tahu gue namanya apa deh. Nah, ini gue sebagian besar gue belinya di pasar ikan hias Sumenep, Jakarta Pusat. Nah, kebetulan udang gue juga nih baru ganti kulit tuh. Nah, ada di pojokan tuh dia guys, tuh udang gue tuh guys. Tuh udang gue. Ini ada orang bilang sih lobster air tawar. Nah, lobster air tawar ini gue beli kemarin itu 3 biji, ada warna merah, biru, sama putih. Yang birunya masih ada guys, kemana tuh dia ngumpet dia tuh yang birunya. Cuman yang warna putihnya loncat mati, ternyata dia loncat dari akuarium tuh yang putihnya. Itu satu ikannya 20.000, satu lobster itu 20.000, kalau beli 3 50.000. Jadi gue beli beda warna, ada 3 warna, satu. Nah, pas gue cemplungin ke dalam aquascape gue, dia ternyata juga karnivora nih. Dia tangkapin ikan, dimakan juga. Jadi sebagian besar ikan-ikan gue juga ada yang mati juga. Mati karena bukan keadaan airnya atau kurang bagus atau nggak dapat makan. Ternyata tuh mati dimakan sama lobster tersebut gitu loh. Tadi gue pengen karantina tapi gue pikir lucu juga sih ada lobster, jadi biarin aja deh. Nah, contoh kayak ikan sapu-sapu ini yang kuning tuh, tadi ada 2 tuh. Nah, tinggal 1. Nah, untuk budget akuarium beserta isinya, beserta kayak lampunya seperti ini gitu, ini seharga 1,5, 1.500.000. Nah, cuman kalau untuk mempercantik, kan gue kan pakai tumbuhan air nih yang nempel, nggak begitu banyak sih tumbuhan airnya, seperti ini dong, karpet. Nah, untuk mempercantik kita harus membutuhkan CO2. Nah, CO2 ini tujuannya agar
tumbuhan-tumbuhan di dalam air ini dia itu ada oksigen buat dia sendiri. Kalau kita kan butuh oksigen, tapi kalau tumbuhan butuh CO2 gitu loh. Jadi tetap hijau warnanya. Ini kurang lebih sudah seminggu. Nah, CO2 juga kita pasang di belakang teman-teman. Nah, ini botol tabung CO2 nya nih. Tuh. Nah, kalau teman-teman tambah CO2 lagi buat akuarium kalian, buat akuarium teman-teman itu bervariasi sih. CO2 itu ada yang seharga 900.000, ada yang 1,2. Tuh, tergantung gitu loh. Nah, kebetulan gue nambah juga CO2 nya jadi supaya kelihatan lebih fresh lagi akuariumnya, nggak begitu kotor. Satu, kedua juga tumbuhannya tetap hijau, jadi kita ngelihatnya enak. Kalau kita punya akuarium di tempat kerja, kita punya akuarium di tempat rumah kita gitu kan, kita tontonin enak, bisa berjam-jam kita nikmatin, ngilangin stres. Pokoknya seru sih. Nah, ini kurang lebih akuarium gue seperti ini nih guys. Kalau ini yang ukuran 60 cm panjangnya. Nah, berlanjut kita ke akuarium air laut. Nah, setelah gue beli ini, nggak lama kemudian gue tertarik dah nih dengan air laut. Kalau air tawar kan kelihatan tenang, sunyi gitu kan. Kalau air laut, nah kayak gini. Iya, ini akuarium air laut gue guys. Gue coba mainin di akuarium air laut. Nah, itulah air laut. Ada yang bilang budget murah, itu nggak bener sama sekali gitu. Karena air laut otomatis biayanya lebih besar. Mungkin ikannya iya murah-murah, kayak Nemo aja sendiri kan ada 10.000, 20.000, 10.000 juga kecil. Gue juga sama nih beli di Sumeneb juga gitu. Ini akuarium kita pakai yang 70 cm. Sama semua akuarium gue juga lengkung punya ya, nggak sambungan, lengkung semua gitu. Nah, untuk budget gue bikin akuarium air laut itu kurang lebih 4,5, belum tambahan lagi di dalamnya. Seperti beli protein skimmer, terus gue tambahin juga wave juga arus tuh, walaupun udah ada juga sih. Kenapa mahal? Karena untuk menjaga airnya tetap bersih, ikan-ikan tetap sehat, kita harus bikin sirkulasi yang sangat bagus. Nah, jadi gue 4,5 ini termasuk satu set sama bawah. Nah, termasuk lemari itu ya. Nah, lemari ini bisa di slide nih. Tuh, di slide pembuangan airnya. Masuk ke dalam batu-batunya, agak gelap sih ya guys. Nah, tuh. Jadi pembuangannya di sini saya turun, alirin segini. Nah, kita pakai slide ini. Nah, lari ke sini. Nah, gue juga beli protein skimmer juga nih, biar bagus. Protein skimmer masuk, dia naik, sedot lagi kebuang. Nah, gitu guys. Nah, ini jadi penampakannya nih. Ternyata yang mahal itu untuk biota-biota laut, bukan ikan, tapi terumbu karang. Nah, kurang lebih situ ada banyak-banyak jenis lah ya, ada donat lah, inilah itulah, kayak ada cendol. Itu yang membuat mahal.
Kalau ikan-ikan bervariatif sih. Nah, yang perlu Anda tahu juga gitu, kalau misalnya di biota laut ini, bagi saya itu yang paling berbahaya ialah anemon. Nah, anemon kayak ini nih guys. Nah, ini anemonnya guys. Gue punya anemon ini anemon karpet. Nah, ini anemon sangat berbahaya juga nih. Emang tempat persembunyian Nemo sih, tempat bermain-mainnya Nemo, ikan-ikan kecil. Nemo, balong main di situ kan. Nah, kenapa saya bilang sangat berbahaya? Ini waktu itu udah makan korban banyak untuk ikan-ikan lain, termasuk kuda laut. Kemarin gue punya kuda laut lumayan ya. Ada kuda laut yang biasa, ada kuda laut yang warna kuning. Nah, mati guys gara-gara anemon ini. Kuda laut kan jalannya pelan. Dia agak keisep gitu dia sama anemon. Nah, ini juga kategori anemon, tapi anemon ini nggak begitu bahaya dibanding anemon yang nih. Ini kena tangan pun sangat gatel kalau kita di tempurung tangan ya. Kalau telapak tangan sih enggak. Kalau tempurung tangan ya sangat gatel dan perih. Gitu loh. Nah, kayak terumbu seperti ini juga mahal nih guys. Kalau ikan bervariatif sih. Nah, ikan juga mahal tuh, ikan dori. Ikan dori kan biasa kalau film kartun kan teman si Nemo tuh. Ikan dori juga mahal. Ikan dori itu kurang lebih ada yang 150 sampai 200. 200 itu yang agak size agak besaran tuh. Yang M. Yang S aja 150. Gua di sini ada ikan-ikan dori, Nemo, balong, zebra, ikan betok. Nah, ikan betok yang paling serakah sih, paling banyak makannya gitu loh. Ada giro Arab. Nah, ini bentuknya nih, sangat menghibur sih, sangat menghilangkan stres juga sih. Atau ada ikan cantik di belakang, banyak ikan-ikan tuh yang ikan-ikan di karang, ikan mandarin. Nah, cuman kalau kita piara kuda laut, satu repotnya itu kalau kita piara yang namanya nemon. Nah, kuda laut kalau kena nemon pasti mati. Terus kedua, kuda laut makannya itu harus di karantina dulu. Jadi kita harus punya tempat khusus gitu loh buat kuda laut, biar gak kemana-mana, biar dia makannya gampang, yaitu pakai tempat karantina gitu. Jadi kita karantina dulu, baru kita kasih makan, baru dia bisa makan. Kalau enggak dia susah banget makannya gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kalian punya kuda laut ya kerepotannya seperti itu sih repotnya. Nanti mungkin gue review lagi cara memberi makan kuda laut. Jadi gue sih emang rencana mau beli kuda laut lagi karena kuda lautnya udah nggak ada sama sekali nih di sini. Gitu. Sekian dulu deh perkenalan tentang kesibukan gue yang baru nih, hobi gue yang baru nih. Oke, sampai jumpa next to video.